saya, mahasiswi PPG PAK dalam jabatan BAT 3 tahun 2025 di LPTK STP Katolik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor NIM 25309236. Pada hari ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri 08 Senunu, kelas 6 dengan tema Nabi Amos Pejuang Keadilan. Sekian perkenalan saya, terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat, cerdas, berantul. Yes. Apa kabarnya? Baik. Kalau ibu tanya apa kabarnya, anak-anak jawab luar biasa. Yes. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita memulai dengan doa. Ibu minta untuk pindah memimpin doa, silakan maju ke depan. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk belajar. Berkatilah guru kami, teman-teman kami, dan semua yang ada di sini. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami semakin mengenal kasih-Mu dan mau bersila kepadamu. Ubah kami dalam pelajaran hari ini, agar kami belajar dengan gembira dan dapat melakukan dengan baik. Demi Tuhan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Winda. Oke, anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Oke, berarti kita bisa lanjut untuk pelajaran kita pada hari ini ya. Kita lanjutkan pelajaran hari ini. Boleh geraknya nggak usah terlalu itu ya, karena kan kursinya agak sempit ya. Ah
Nabi Elia, pada zaman Nabi Elia. Apa yang terjadi ya pada saat itu? Oke, Wanda. Banyak nabi-nabi palsu. Banyak nabi-nabi palsu. Selain itu, rajanya juga menyembah dewa Baal. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Nabi Elia pada saat itu? Kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 3? Apa yang dilakukan Nabi Elia? Ayo kelompok 3. Salah. Nabi Elia Menyuruh. Oke, ada yang bisa menambahkan? Nabi Elia menyuruh? Nabi Elia menyuruh Nabi Amos untuk Nabi Amos. Ada yang lain? Nabi Elia, apa yang dia lakukan supaya dia membuktikan bahwa Allah itu ada? Apa yang dia lakukan? Kenapa? dia memanggil hujan. Dia memanggil hujan. Sebelum memanggil hujan ada suatu kejadian loh anak-anak. Apa yang dilakukan? Wanda? Mendatangkan api dari langit. Mendatangkan api dari langit. Untuk apa? Membakar? Membakar apa? Yo? Apa? Ya, menunjukkan Tuhan ada dengan membakar persembahan. Nah, pada saat itu situasi di sana mereka menyembah dewa berhala, dewa Baal. Nah, Nabi Elia ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu ada dan ingin mengajak bangsa Israel pada saat itu untuk setia pada Tuhan. Dan sedang berkelahi ya. Jadi kemudian menunjukkan terus di lapangan pemerintahan. Gagal hukum kayu senilai 2 juta rupiah, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Kasus ini pun tampak jadi sorotan warganet karena dinilai kontras dengan hukuman para koruptor. Padahal jumlah kerugian yang diakibatkan beda jauh. Kebijakan hukuman bagi koruptor dibanding supir kayu memunculkan persepsi hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Mau pendekatan ketidakadilan dirasakan rakyat itu jadi putaran tersebut dilaporkan. Baik anak-anak, itu adalah video yang sudah kalian amati. Nah, sekarang ibu akan memberikan lembar kerjaan untuk kamu. Dan ini dikerjakan oleh kelompok ya. Oke, anak-anak silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Bagaimana biar cepat diskusinya? Oh, kerjanya bersama-sama, jangan kerja sendiri-sendiri. Tentang apa video? Ibu kasih waktu 5 menit ya, karena itu cuma 3 soal. Ya. Oke. Ibu minta
ketidakan adilan di sekolah atau di lingkungan, apa yang bisa kamu lakukan? Jawaban, saya akan bersimpati dan menolongnya agar tidak diperlakukan tidak adil lagi. Nomor 3, suaranya agak itu ya, powerful. Oke. 3. Menurutmu, bagaimana cara anak beriman menunjukkan keberanian untuk membela keadilan dalam kehidupan sehari-hari? Contoh, menolong orang miskin, bersikap jujur, dan tidak menindas orang lain. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, menolong orang miskin, bersikap jujur, dan tidak menindas orang lain. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, jadi kita bahas sedikit ya. Isi video pertama benar tadi tentang ketimpangan sosial. Dan video kedua tentang apa tadi? Ketidakadilan tentang tukang orang yang mencuri kayu dengan orang yang korupsi. Nah, tadi jawaban kelompok 2, kalau melihat ketidakadilan bagaimana bersimpati dan menolong orang itu. Setuju tidak kalian dengan jawaban kelompok 2? Setuju tidak kelompok lain? Setuju. Oke. Yang ketiga, menurut kalian bagaimana cara anak beriman menunjukkan keberanian untuk membela keadilan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tadi caranya menolong orang miskin, terus bersikap jujur dan tidak menindas orang lain. Nah, anak-anak, itu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami kisah Nabi Amos sebagai pejuang keadilan, meneladani sikapnya dalam membela kebenaran, serta menerapkan nilai keadilan, kejujuran, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Tadi jawaban kelompok 2 itu sudah menunjukkan tujuan pembelajaran kita. Nah, selanjutnya anak-anak, setelah kita melihat video itu, Ibu mau mengajak kalian untuk gerak dulu, berdiri dulu. Anak-anak tahu ini enggak? Permainan besar kecil. Besar kecil sudah tahu? Tahu enggak? Oh, duduk aja enggak ya? Enggak kelihatan kameranya. Oke. Jadi gini, permainannya adalah kalau semut besar atau kecil? Semut kecil. Kalau gajah besar. Coba ikutin Ibu. Semut kecil. Sambil ngomong ya. 1, 2, 3. Semut kecil. Ikutin tangannya. Tangannya ikutin Beto. Semut kecil. Kecil Nova, enggak kecil. Kecil. Semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Semut kecil tapi tidak bergeraklah tangannya, ya. Tangannya itu bergerak, ya. Semut kecil. Gajah besar. Semut Kecil, gajah. besar. Oke, sekarang kita ubah, ya. Mulut tetap berkata kecil, tetapi tangan yang beda. Paham enggak? Jadi gini, gajah besar, tapi tangannya kecil. Sekarang Ibu mau mengajak kalian untuk mendalami kitab suci. Kalian juga bisa buka di buku kita ya, ada. Di sini juga ada buku. Itu Amos bab 4 ayat 1 sampai 5. Silakan dibaca ya anak-anak.
Ibu akan bagikan sekarang ya. Silakan baca. Di buku ada sayang. Di buku juga ada ya. Halaman 67 sampai 69 itu ada semua di situ. Ada di sini. Nanti LKPD-nya dikumpul kalau sudah akhir pelajarannya. Sudah? Sudah. Kelompok 3? Sudah? Oke, silakan kelompok 1 perwakilan untuk mempresentasikan ke depan. 2 orang lah saya. 2 orang saja. Temani kawannya. Saya boleh. Kelompok lain mendengarkan ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan beberapa pertanyaan. 1. Bagaimana situasi kehidupan masyarakat Israel yang digambarkan oleh Nabi Amos tersebut? Jawaban. Pada zaman Nabi Amos menjadi raja, rakyat-rakyat banyak mengalami kekeringan selama 3 tahun dan banyak rakyat yang miskin ditindas. Nomor 2. Mengapa rakyat mengalami kemiskinan? Jawaban. Karena mengalami ketidakadilan. Nomor 3. Siapa Nabi Amos? Jawaban. Nabi Amos adalah seorang nabi yang diutus Allah pada abad ke-8 sebelum Masehi. Apa nasihat Nabi Amos agar rakyat tidak binasa? Jawaban. Allah membenci ketidakadilan dan ingin umatnya hidup benar, adil, serta bersih pada orang miskin. 5. Soalnya lebih keras ya. Nilai apa yang dapat dipetik dari Nabi Amos untuk menanggapi masalah ketidakadilan? Jawaban. Berusaha mendatangkan keadilan kepada rakyat yang miskin. Oke. Apakah ada kelompok lain yang mau menanggapi jawaban nomor 1? Apakah jawaban nomor 1 sudah benar atau belum? Apakah bangsa Israel mengalami kekeringan? Apa yang terjadi pada saat itu? Ada yang mau menambahkan? Mungkin kelompok 2 atau kelompok 5? Boleh? Silakan kalau mau menambahkan. Yang keras suaranya. Yang keras ya. Yuk, Nanda. Nomor 1. Bagaimana situasi kehidupan masyarakat Israel yang digambarkan oleh Kurang keras Nabi saya. tersebut? Jawaban. Amos melihat banyak orang yang hidup menguat serta rakyat kecil sangat menderita. Sangat menderita. Sekarang Ibu mengajak anak-anak. Silakan anak-anak berdiskusi secara kelompok. Cari satu tindakan ketidakadilan. Setelah itu anak-anak membuat poster dan Ibu akan membagikan poster ini. Silakan kalian
berdiskusi ya. Diskusikan. Setelah itu kalian buat poster. Posternya sederhana aja. Lu kasih waktu 15 menit, cukup tidak? Cukup ya. Sikap ketidakadilan misalnya apa? Anak-anak yang berapa di situ ya? Hidup adil seperti Nabi Amos. Boleh di sini sayang? Di sini boleh. Atau boleh di sini? Kalau kalian boleh di sini. Hiduplah seperti boleh kalau dibuat awan-awan, bintang-bintang, bulan-bulan. Ya, jangan lupa tulisan itu ya, Noh. Hiduplah sesuai Nabi Amos. Ih, lucu, kamu gambar tikus. Besar ya. Nah, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Ibu nanti minta kelompok 4 dan 5 karena tadi mereka belum maju ya ke depan kan. Minta kelompok kalian menjelaskan apa gambarnya. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 sudah selesai ya. Kelompok 5. Yuk, kelompok yang lain silakan perhatikan kelompok 4 dan 5. Ibu minta kelompok 4 dulu. Perwakilan aja, nggak apa-apa. Vika? Oh ya, Sally dan Vika boleh. Dijelaskan itu gambar tentang apa? Yang lain dengarkan ya, suara mereka ikut-ikut soalnya. Kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan hasil. Baik teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Ini tentang ketidakadilan hukum. Ini gambar tangan, betul ya? Ya, no? Tangan itu maksudnya apa itu? Tulisannya? Kekuasaan. Tuh, suaranya kurang keras. Tangan itu maksudnya apa? Kekuasaan. Kekuasaan. Ya. Jadi tangannya berkuasa. Menunjuk ke apa ini? Ini bendera apa ini? Coba bacakan ini. Yang keras. Baca kitab suci. Nah, anak-anak, apa yang kalian dapatkan? Sudah itunya simpan dulu, nanti simpan dulu saya. Simpan dulu. Kita mau evaluasi pelajaran kita hari ini. Ya? Kita evaluasi bersama pelajaran kita hari ini. Apa yang kita dapatkan? Ibu minta perwakilan satu kelompok ya. Dari kelompok Wanda, apa yang kamu dapatkan pelajaran hari ini? Yang keras kan berdiri. Tidak orang miskin dan selalu adil dan jujur. Tidak menginjak-injak orang miskin dan hidup adil dan jujur. Terus kelompok 1, silakan. Apa yang kamu pelajari Nabi? Siapa yang kamu pelajari hari ini? Berdiri sayang. Ya. Kita mengerti dan kita harus berbagi sesuatu yang adil. Dan Hari ini kamu belajar Nabi siapa? Nabi Amos. Nabi Amos. Oke. Yang mana? Warna apa?
pekerjaan Nabi Amos sebelum dipanggil Tuhan? Oke. Oke, anak-anak, itu tadi permainannya sedikit aja. Tadi kita sudah melihat bahwa Nabi Amos bagaimana dia memperjuangkan keadilannya, bagaimana dia memperjuangkan keadilannya untuk orang-orang